Halo penonton dan pemirsa RRI.net yang hari ini mendengarkan dan menonton siaran kita hari ini. Seneng banget ya, kali ini ada saya Irma Nurdewi yang akan menemani di podcast kita hari ini. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang menarik ya, dan bersama dengan narasumber yang juga menarik juga untuk kita ajakin ngobrol. Kita bahkan banyak nanya, karena jujur ya ini mungkin topiknya juga kita kayak penasaran teman Pro 2. Kalau ngomongin soal makanan ya kan, seorang mungkin kita mikirnya kayak sederhana aja gitu, sepiring makanan, tapi ternyata di balik makanan tersebut itu punya banyak banget cerita. Apalagi sekarang teman-teman kita tahu bahwa anak-anak Indonesia itu selalu kita support ya pemenuhan gizinya. Kenapa pemerintah Indonesia juga memenuhi gizi mereka dengan MBG. Nah ya kan, ngomongin soal MBG ini kayak suatu hal yang menarik ya teman Pro 2 gitu. Nggak cuman bisa dibilang kayak apa aja yang mereka makan gitu, tapi gimana sih ceritanya di balik pembuatan mungkin makanan yang disajikan ke anak-anak gitu ya. Terus juga bagaimana tim itu bekerja keras juga memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Hari ini kita udah bersama dengan seorang mitra SPPG dari SPPG Gunung Sulah Wai Halim Bandar Lampung ya. Ada Kak Empuzi Umayyah. Halo, halo Kak Maya. Halo, Kak. Kita tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Kak Maya hari ini. Apa kabar Kak Maya? Baik Kak, salam kenal ya. Salam kenal, terima kasih sudah datang ke RRI, udah mau ngobrol bareng sama RRI, karena kalau ngomongin soal MBG ini suatu yang bisa dibilang kayaknya gampang viral Kak ya. Benar. Dikit aja itu bisa rame banget benar, ya Kak. kan. Dan ini kita juga pengen ngobrol sama Kak Maya, tapi mungkin kita juga pengen cerita, dapetin cerita lebih tepatnya bagaimana tim SPPG itu juga berjuang, berusaha memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Tapi kalau boleh kita kenalan dulu sama Kak Maya. Dari awal ceritanya gabung ke SPPG atau ke MBG ini gimana Kak Maya? Boleh mungkin dari awal, aku ikut deh jadi tim salah satu orang yang mempersiapkan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia, itu gimana ceritanya Kak? Kalau ini langsung aja ya Kak ya dijawab. Jadi lagi dari awal itu ngalir aja Kak, nggak ada yang keinginan. Waktu itu kan aku masuk ke MBG ini di yang pertama kali sendiri, program pertama kali yang lagi waktu itu belum banyak sebanyak ini SPPG. Jadi di Lampung itu mungkin hanya beberapa, dan saat itu diajak sama saudara. Gitu. Jadi waktu itu mau nggak gabung jadi mitra SPPG. Aku cari-cari tahu dulu kan gimana sih sistemnya, gimana kan waktu itu saat itu tuh benar-benar masih yang sangat minim informasi. Yang dari dana 15.000 jadi 3.000, 2.000 itu kan masih belum jelas gitu. Jadi aku cari tahu dulu gimana akhirnya belum sampai gimana ya, belum memikirkan itu bisnis enggak Kak. Jadi kayak ya udah, kalau ini bisa membantu oke gitu kan. Waktu itu akhirnya saya terjun ke MBG ini gitu. Jadi di awal emang diajakin itu kepikirannya ya udah ini dilakuin dulu gitu ya, karena belum melihat ada sisi lain ternyata ya di balik SPPG ini. Tapi emang yang pertama terlintas itu apa? Apa emang semangat nih karena emang Kakak suka mungkin masak-masak juga, atau awalnya gimana sih? Kalau soal suka masak, aku juga suka masak sih dulunya Kak, sempet bukan catering sih, tapi ya sempat jualan makanan gitu di rumah. Memang suka masak. Dan yang kedua karena ketertarikan banget itu karena di SPBG ini kan kita selain memberikan makanan yang bergizi pada anak-anak, di situ juga kita merekrut relawan itu sebanyak 50 orang. Jadi yang ada di dalam pikiran saya waktu itu, kalau saya punya MBG ini berarti saya bisa membantu banyak orang untuk bekerja di dapur saya. Jadi tapi by the way SPPG di Gunung Sulah ini untuk berapa sekolah kalau boleh kita mungkin cerita? Saat pertama kali jalan itu sekitar 21 atau 22 sekolah. Banyak juga ya. Karena memang saya dapur yang bisa dibilang pertama kali ada gitu Kak di beberapa wilayah. Jadi di daerah Bandar Lampung lumayan 20 sampai 21 sekolah. Per sekolah aja ada ratusan siswa ya. Kalau di Wai Halim kebetulan saya di bagian Kecamatan Gunung Sulah itu ada berapa dapur Kak. Nah kebetulan saya 21 sampai 22 sekolah itu ada yang 100 sampai 300 ada. Cuma ada bagian yang cuma 30, 40 gitu. Jadi ada juga yang mungkin hanya 30 sampai 40 orang gitu. Betul. Jadi by the way kalau gitu ngebayangin setiap hari SPPG kakak ini
memberikan berapa ratus untuk Berapa ribu berapa ya? ribu bahkan berapa ribu? Sekarang sih sudah berkurang. Kalau awal-awal nyampe 3.600 bahkan 3.700. Kalau sekarang Kak udah di 2.500. 2.500 makanan. Itu dengan B3, Gumil, Busui dan Balita. Oh iya. Jadi kalau gitu apa nih Kak yang mungkin bisa dibilang kayak nyiapin makan setiap hari ya sebanyak itu, kayaknya bener-bener kalau saya mikirnya wah ini bener-bener kerja keras loh Kak, Betul, gitu, kerja betul. keras yang luar biasa. Apa yang paling krusial banget yang harus banget disiapkan kalau setiap harinya gitu Kak? Kalau yang paling krusial Kak, yang pertama sebenarnya kita harus memilih bahan baku yang berkualitas. Itu yang pertama. Kita sebagai mitra itu kita ditunjuk oleh BGN, kita diberikan amanah untuk memilih. Sebenarnya ada selain mitra ada KSPPG Kak. KSPPG itu yang mengawasi berjalannya dapur. Nah itu KSPPI itu dari utusan dari BGN untuk mengawasi berjalannya dapur kita. Nah tapi saya sebagai mitra itu hanya sebagai pengelola ya, sebagai pengelola, sebagai memenuhi kebutuhan aja. Misalkan ada bahan baku pun itu sebenarnya orang kantor kita yang memilih, harus memilih bahan baku yang berkualitas. Sampai diproduksi di jam yang tepat, di packing di waktu yang tepat, sampai sehingga pendistribusian itu di tangan anak-anak itu juga di jam yang tepat sehingga makanan itu masih layak untuk dikonsumsi. Iya, bagus untuk dikonsumsi mereka ya, bermanfaat. Tapi memang kalau ngomongin soal kayak bahan baku ini kayak kebanyakan setiap SPP banyak ya SPPG di Bandar Lampung, ini baru di Bandar Lampung nih, belum kita ke cerita ke tempat lain. Artinya kalau gitu emang bahan baku itu harus banyak banget ya Kak sekarang ya? Iya gak sih? Iya Kak, karena satu SPPG aja kalau misalkan kita menunya Misalnya kayak ayam goreng gitu atau misalnya apa ya? betul, kalau ayam aja di satu SPBG saya 2.500, itu aja udah 2.500 potong. Iya, 2.500 kurang potong. lebih segitu Kak. Wow, artinya emang Belum sayur, belum buah, belum yang lain-lainnya. Iya, benar-benar. Karena saya kalau ngelihat apa ya teman-teman SPG itu ada beberapa yang kan kayak bikin konten juga ya, itu mereka milihin buah yang masih bagus Iya, gitu, betul karena Kak, memang harus disortir harus ya. pemilihan. Betul. Jadi kalau gitu mungkin bagi masyarakat yang mungkin yang kayak belum seberapa familiar gitu ya sebenarnya dapur MBG atau SPG ini, gimana sih kinerja dari sebelum mereka mungkin dari malam kah atau dari subuh kah masaknya, bisa cerita nggak sih Kak? Atau mungkin siapin bahan bakunya dari hari sebelumnya gitu, boleh digambarin ke teman yang pengen tahu gitu nih ke masyarakat. Jadi berjalannya dapur MBG ini, jadi dapur MBG ini 24 jam ada orang Kak, shift-shiftan bekerja. Per divisi itu beda jam kerja. Dimulai dari tim persiapan itu dimulai dari jam 3 atau jam 4 sore Kak. Itu bahan baku sudah dipesan di Hamin sebelumnya oleh tim accounting, ahli gizi, sudah disusun menu untuk hari besok apa. Kemudian datang di jam 3 jam 4 sore diantar oleh supplier kita atau koperasi. Nah, di situ nanti tim persiapan, tim preparation datang untuk mensortir kualitas makanan yang kita PO. Kira-kira ini bagus gak kualitasnya? Kalau memang tidak bagus kita sortir, kita kembalikan, kita tidak pakai gitu. Jadi kita memang benar-benar harus memilih bahan kualitas yang bagus. Oke, jadi sore itu nyampe bahannya disortir, kemudian dimasaknya mulai jam? Dimasak itu dimulai jam 12 malam atau di jam 1 malam gitu. Karena memang itu udah aturan Kak. Karena kalau misalkan kita masaknya terlalu cepat itu pasti akan rentan basi di besok harinya gitu Kak. Oke, jadi jam 12 malam dimasak, itu mateng biasanya jam berapa nih Kak? Matang itu sekitar di jam 3 atau jam 4. Jam 3 jam subuh. 4. Masuklah ke dalam kemasan masing-masing. Betul, nanti ada divisi packing, datang di jam 3 atau jam 4 subuh, nah mereka baru packing situ. Packing, kemudian selesai mungkin jam 5 gitu ya Kak ya? Selesai jam 6 pagi, jam 6. jam setengah 7 sudah langsung loading ke sekolah. Oke, karena ada sekolah-sekolah yang memang juga masuk siang Kak. Ini Betul. Kak, itu kalau siang tetap masaknya jam segitu juga atau beda? Kalau siang itu ada jam tersendiri Kak. Tapi kebetulan di SPBG saya itu pagi semua. Ada beberapa aja yang siang, itu pun tidak siang, jam 10 atau jam 11 pagi.
Kalau saya lihat dari dapur teman saya yang lain yang memang mendapatkan penerima manfaat yang siang hari itu masaknya di jam 9, jam 10 pagi. Oh, jadi biar tetap anget Iya, ya. Kalau betul. misalnya kan siang itu kadang mereka terimanya jam 12, jam Betul 1. Kak. Bahkan ada jam 2 Iya, pagi. jam 2 baru bisa dikonsumsi sama anak-anak. Itu masih bagus, masih enak. Itu beda jam Beda masaknya. jam masak. Oke. Jadi memang harus dibedakan antara pagi dan siang. Kalau bulan puasa ini SPG kakak gimana? Di Bulan puasa ini Kak, karena kalau bulan puasa ini kan menunya menu kering ya Kak. menu ya. kering. Menu kering. Tapi kan cerita sedikit ini banyak yang beredar masalah menu keringan yang non UPF dan UPF itu Kak. Nah jadi kalau di dapur saya sendiri saya benar-benar mengupayakan untuk non UPF. Jadi saya benar-benar ya real aja kita ada prohe, ada prona, ada buah, ada seratnya. Jadi kita benar-benar memasak. Kadang kan kok roti terus bosen gitu. Sebenarnya yang masyarakat ini sekarang lagi dikit-dikit viral itu karena makanan kering Kak. Karena makanan kering itu sangat mudah viral gitu Kak. Karena ya memang nggak menutup kemungkinan banyak SPBG yang mungkin kurang proper dalam hal itu sehingga udah kasih yang ini aja gitu. Tapi SPG itu sebenarnya akan diawasi ya kak ya. Dan tapi masih juga banyak tuh yang kayak ngasih roti kadang kan juga ya kita nggak usah sebut lah ya gitu ya. Mungkin kalau kita ngeliat tuh kok begini gitu berkata itu mereka dapat teguran nggak sih kak sebenarnya? Mungkin pengalaman dari SPG kakak pernah nggak dapat teguran atau gimana? Kalau dari dapur saya sendiri sih alhamdulillah belum ada Iya karena komplain, bagus Kak. ya. Cuman yang bagian yang lain tuh dapat teguran juga sebenarnya. Pasti mendapat teguran juga Kak, karena memang kita dari pusat juga kita dilarang untuk menggunakan kemasan pabrikan Kak. UPF itu tadi dari apa tuh namanya yang pabrikan roti. Kalau UMKM kita diperbolehkan Kak. Oke. Nah tapi ini yang perlu saya luruskan sebenarnya Kak, yang sering beredar di masyarakat itu kadang kan roti nih Kak, roti dari UMKM kan itu kan banyak belum orang yang tahu. Iya banyak ragamnya juga ya. Iya banyak ragam, jadi orang belum familiar dah dengan produk tersebut, sehingga di mata masyarakat itu produk dari mana gitu. Padahal kita sebagai mitra, sebagai dapur SPBG kita dialokasikan dan diperintah oleh pusat untuk menghidupkan UMKM. Tapi kadang UMKM itu kan Kak, namanya kita permintaan banyak, nggak cuma satu dapur mungkin ya Kak ya. Jadi kewalahan dan mungkin kemasannya itu nggak proper. Misalkan sekarang kan harus ada stempel, logo halal. Iya kadang masih polos Kak. Betul, gitu. nah itu polosan yang dinilai masyarakat itu roti abal-abal gitu bahasanya. Tapi sebenarnya itu buatan UMKM buatan gitu. UMKM Kak. Kita buatan UMKM, kita tidak sembarang lah membeli. Itu pun saya merekrut UMKM itu yang jelas Kak, yang sudah ada izin usaha halal, itu udah ada semua. Iya, jadi emang juga untuk difilter juga ya UMKM mana yang lolos juga untuk diterima sama SPPG gitu sebenarnya. Tetap kita tujuan pertama harus menjaga kualitas tadi Kak. Oke. Tapi benar kalau kata Kak Maya menjaga kualitas. Jadi apa yang sebenarnya kayak paling banget dijaga lah. Ini adalah sebuah ya ini aturan banget dari SPPG kalau ketika memasak dan makanan ketika harus disajikan itu apa biasanya Kak? Paling krusial banget tuh sebenarnya dari pemilihan bahan baku Kak. Kalau kita dari awal pemilihan bahan baku itu tidak fresh, itu akan mempengaruhi ke semuanya. Dari di produksi pun misalkan itu bahan baku tidak fresh kan akan bermasalah. Sehingganya untuk proses selanjutnya itu juga akan bermasalah Kak gitu. Kalau SPG kakak ada pilih-pilih nggak sih kayak misalnya kayak aku terimanya dari distributor ini deh yang bahan bakunya atau emang udah langganan tuh atau gimana setiap SPG? Kebetulan SPPG itu kan ada yang memakai koperasi Kak. Nah kebetulan saya ada koperasi juga. Nah di situ kita sudah disupport gitu. Maksudnya sudah ada koperasi yang memenuhi kebutuhan harian jadi dari kita ikannya, gitu. ayamnya gitu misalnya sayurannya gitu ya. Betul. Tapi kalau sayuran gitu kadang kita pakai UMKM terdekat juga Kak. Pokoknya kita nggak menolak UMKM yang memang ingin bekerja sama dengan kita. Tapi itu Kak kita harus menjaga kualitas gitu. Ya jadi kualitas nomor 1 ya. Betul, Kak. Dari bahan baku yang paling utama.
utama. Karena kalau udah bahan bakunya nggak bagus, udah pasti mau diapain juga nggak bagus ya kayak. Betul, karena mau dimasak sebumbu gimana juga betul, nggak bagus kalau udah nggak bagus ini betul. dari awal. Cuma ini cerita sedikit juga nih Kak. Sebenarnya masalah dari dapur juga nih Kak, saya sebagai mitra ini sempat bingung karena memang dari atas sana kan dari pusat kita harus mengambil UMKM terdekat yang ada di dapur, itu wajib, nggak boleh nggak gitu kan. Oke, saya pernah tuh Kak ceritanya, saya coba-coba pakai UMKM tersebut, tapi kalau misalkan kita nggak memfilter UMKM itu kan kita sama saja kita asal-asalan tuh Kak untuk menjaga jadi bahan merusak baku malahan tersebut, ya. betul. Nah saat itu memang buah waktu itu benar-benar buahnya tidak fresh, buahnya itu nggak fresh Kak, sehingga saya kena komplain oleh penerima manfaat kita. Jadi saya mau nggak mau saya menegur supplier tersebut, tapi kadang ada supplier yang tidak terima dengan hal itu gitu Kak. Jadi kenapa kok ngambilnya dari supplier yang jauh gitu, Kadang sedangkan yang dari fresh yang gitu ya. yang deket itu kadang tidak memenuhi kebutuhan kita Iya gitu. sih betul ya, kadang kan jadi polemik ya Kak ya. Betul, Kita pengen betul, membangun UMKM yang terdekat, tapi gimana mau ikut membangun betul, mereka Kak. karena mereka sendiri juga nggak ngasih yang terbaik produknya gitu kan. betul, Kak. Bukan kita nggak mau, tapi kan kita juga ngejaga ya anak-anak betul. yang lain yang yang akan mengkonsumsi makanan tersebut yang buahnya kalau udah busuk Ya, atau kisut betul. gitu bahasanya, udah Betul. jeruk udah kisut gitu. Tapi nggak kalau semangat lagi untuk ya, Kak? jeruk buah-buahan busuk, alhamdulillah dapur saya masih aman Kak. Maksudnya Aman kita ya? benar-benar mensortir satu-satu Kak. Iya, Mau iya. anggur, mau kelengkeng, mau apapun itu kita sortir satu-satu. Waktu itu sempat ada masalah di dapur saya itu sebenarnya bukan masalah busuk Kak, Apa tapi tuh? mentah. Oh, Gitu. belum mateng malah. Iya. Buah apa gitu? Pisang waktu Oh, itu. buah pisang. Tapi Iya. buah pisang masa besok Buah bakal pisang. matang Nah, ya? sebenarnya nggak masalah sih Kak kalau dari belum matang itu kan bisa kita perem lagi. Cuma kan ya mungkin dari penerima manfaatnya mungkin kurang ini. Akhirnya kita ada masalah saat Iya, macam-macam sih kalau kita ngeliat bisa dibilang kayak konten-konten orang-orang yang komplain MBG itu banyak ya kayak. Banyak Kita banget. temuin banyak banget ya. Betul. Dari buah, dari makanannya gitu. Dari segala macam. Terakhir juga kita udah denger yang kemarin yang terbaru gitu ya. Ketika dapat makanan yang belum dimasak dan lain itu tuh kita melihat, dan itu bagaimana tanggapan SCPG ketika melihat konten itu? Apakah waduh ini kita jangan kayak gini nih, atau ada ketidaksukaan terhadap dikomplain atau gimana kalau Kakak melihatnya? Kalau dari saya pribadi ya nggak apa-apa Kak, itu memang hak masyarakat untuk ikut mengawasi program ini gitu Kak. Jadi emang kesalahan dari dapur tersebut gitu. Salahkan dapurnya saja, jangan salahkan programnya. Iya gitu. benar, salahkan dapurnya Iya, itu betul. ya, dapur Karena- yang tidak. Karena betul Kak, karena saya secara pribadi sebagai mitra sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjaga program ini, untuk menjaga program RI1 ya Kak ya. Betul, Ini betul. programnya Pak Prabowo harus kita jaga betul-betul supaya dapur kita penerimaan kita kan gimana ya Kak, ini kan penerimaan manfaat anak-anak gitu, dan mereka itu sangat menanti-nanti kedatangan MBG. Bener banget gitu, Kak. Mereka tuh seneng gitu ngedapet. Ada beberapa bahkan mereka sengaja ada yang pulangnya karena MBG terlambat kan waktu itu Betul, pernah ya. Mereka betul. sampai nggak pulang dulu, nunggu Betul. MBG itu nyampe. Betul, gitu. itu sudah pernah terjadi di dapur saya. Oh, Kak. ya? Itu membuat saya benar-benar terenyuh sekali. Cerita sih, Kak. cerita Benar. dong Kak Maya. Jadi saat itu memang ada keterlambatan, kesalahan teknis dalam pengolahan, jadi sehingga timingnya nggak pas untuk pendistribusian, sehingganya telat ada mungkin 30-45 menit. Tapi kami sudah konfirmasi kepada pihak sekolah bahwa kami ada keterlambatan. Jadi anak-anak itu tidak pulang Kak. Waduh gimana ya, kata kepala sekolahnya, ada guru-guru, anak-anak menunggu katanya. Jadi kita siap-siap, kita antar. Posisi saat itu memang saya ada di sana, saya ikut, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Kak, itu benar-benar ditunggu Kak. Jadi waktu mobil datang itu benar-benar dikejar sama anak-anak. Ya, Masya MBG datang. Nah itu yang membuat saya Masya Allah gitu, ternyata bukan hanya makanan gitu loh. Menurut kita mungkin apa sih gitu makanan, tapi buat mereka yang anak-anak itu benar-benar yang mungkin Ya memang mereka tuh kebahagiaan juga buat mereka Betul, gitu betul, kan. Kak. Kebahagiaan mereka juga bisa makan bersama sama sekolah teman-teman di Betul, sekolah gitu. Atau kalau misalnya bisa dibawa pulang itu mereka juga seneng. Salah satu anak aku juga terima MBG ya. Jadi pulang itu hari ini aku dapat MBG ini loh Mami gitu. Jadi mereka tunjukin gitu apa yang mereka dapat hari itu Betul, gitu. Jadi kayak ada kesenangan ketika mereka mendapatkan MBG yang
yang mereka suka juga gitu. Betul. Mungkin emang mereka juga nanti gitu kan. Terutama emang buat yang mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin butuh bantuan atau asupan gizi yang lebih banyak lah gitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang kakak mungkin supply atau mungkin kakak distribusikan berikan, makanan itu emang kebanyakan di bagian kota atau gimana di Bandar Lampung? Kalau saya kebetulan di Kecamatan Gunung Sulah, sebenarnya di tengah-tengah kota ya Kak. Di tengah-tengah kota ya ada beberapa sekolah yang menengah, ada yang ke bawah juga Kak. Jadi SD, SMP, SMA atau SD atau gimana? kebetulan saya TK dan SD TK saja. dan SD lebih menarik ya. Jadi memang anak-anak Anak-anak, semua. iya, Kak. anak-anak Alhamdulillahnya mereka sangat antusias sekali menerima MBG itu Kak. Oke, jadi itu respon juga dari masyarakat penerima manfaat ya, yang ketika mendapatkan makanan dari dapur MBG. Atau mungkin juga kayak ada cerita lain yang mungkin bisa diceritain ketika Bumil dapetin busui, kan Bumil busui juga dapat ya Kak ya? Dapat, Kak, Ada cerita nggak soal itu Kak? Mungkin bisa diceritain ke Kalau Bumil ada sih Kak, saat itu kita sudah beroperasi 3-4 minggu Kak waktu itu di dapur saya. Nah saya belum mengambil B3, jadi waktu itu Bumil Busu itu pada ngomong ke kader, kapan sih kita dapat MBG, gitu. Sehingganya kita diminta oleh Kepala SPPI untuk segera mendistribusikan untuk B3 gitu, untuk Bumil Busui dan balitanya. berapa ini Kak? Mungkin kalau bisa dari data yang mungkin Kakak tahu, berapa orang yang terima untuk busui? Kalau untuk saat ini di dapur saya sedikit kali sekitar 503 untuk B3 sendiri. Banyak Untuk kan? untuk Bumil Busunya cuma 77. Oh ya, oke. Kita kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah, oke. Jadi itu kalau misalnya Bumi Busui itu langsung diantarnya ke rumahnya ya Kak ya? Atau gimana sih Kak? Enggak, kita ada kadernya Kak. Kita diantar ke titik posyandu, nanti ada kader yang memang sudah kita oleh negara berikan insentif untuk memberikan MBG itu kepada penerima manfaat. Gitu. Jadi dia antarnya ke kadernya ya, bukan ke rumahnya masing-masing gitu nggak? Karena emang itu terdaftar juga di kadernya masing-masing. Gitu. Mungkin nanti dari kader nanti si Bumil Busui itu saling berkontekan mau ambilnya di mana nih gitu, atau mau dianterin sama kadernya juga saya kurang paham juga kalau itu. Gitu, oke. Tapi kalau Bumi Busui sama anak-anak sekolah beda ya Kak makanannya? Atau gimana? Kalau makanannya jelas kalau untuk anggaran sama Kak, porsi besar, porsi kecil. Nah ini yang perlu ketahui sih Kak ya, karena banyak beredar viral yang wah kok makanan 15.000 segini gitu, padahal itu salah ya Kak ya. Karena bahan baku anggaran itu sebenarnya porsi besar itu 10.000. Porsi besar itu di kelas 3 ke atas Kak, dari 3 SD sampai ke SMA. Porsi kecil itu dari 3 SD ke bawah TK. Itu 8.000 porsi 8.000. kecil. Jadi memang anggaran bahan baku kita untuk dimasak diberikan kepada penerima manfaat itu 8.000 dan 10.000. Adapun 15.000 Kak, itu 3.000 itu untuk operasional Kak, untuk gaji relawanan, untuk operasional mobil, untuk ya air galon, gas dan lain-lain gitu Kak. Dan 2.000-nya itu untuk insentif mitra. Gitu. Jadi emang sudah dibagi-bagi ya sebenarnya, dari ada aturannya tuh udah seperti itu gitu. Betul memang Kak, ya. memang Jadi itu sudah dari pemerintah seperti itu. karena mungkin masyarakat taunya misalnya oke lah 10.000 gitu, 10.000 semuanya 10.000 gitu kan. Tapi ternyata emang ada kelas-kelasnya yang kelas 3 ke atas itu 10.000, kelas 3 ke bawah itu 8.000. Kalau Bumil Busui itu 10.000. Bumil Busui itu 10.000, balita itu 8.000 masuk ke porsi kecil. Jadi emang kalau ngomongin soal SPPG yang kita tahu itu kan pasti banyak banget karyawan ya Kak. Betul. Ya. Dari malam ke subuh lanjut lagi 24 jam. 24 jam. Jadi setiap SPPG itu punya berapa karyawan Kak kalau boleh? Maksimal di 50 Kak. Maksimal 50. 50 itu berikut dengan staff accounting, ahli gizi dan KSPPG. Mungkin relawannya sekitar 47 orang. 47 orang. Oke, jadi maksimal 50 bisa 47. Tapi kalau emang kalau di bawah itu jadi nggak bisa ya, kayak harus emang 40-an ke atas ya, karena kalau nggak di 40 ke atas mungkin keteter gitu bahasanya. Kalau di dapur SPPG yang penerima manfaatnya mungkin di bawah 2.000 itu mungkin nggak sampai 47 Kak, 30. Oh gitu. Seperti 30, 28, 30 itu. 28, Tergantung penerima manfaatnya Kak. Oke. Jadi tergantung penerima manfaatnya berapa gitu. Tapi minimal SPPG itu melayani berapa penerima manfaat Kak?
Minimal anak sekolah itu kalau nggak salah di 2.500 Kak, karena ada aturan terbarunya sekarang kan harus pemerataan nih, ada dapur-dapur baru nih gitu. Nah itu nanti kita akan bagi-bagi ke dapur baru Kak, jadi kita maksimalnya kurang lebih di 2.500. Saya sekarang penerima manfaat di 2.480. Oh jadi nanti setiap dapur itu maksimal melayani 2.500 anak gitu ya. Jadi biar rata dengan Ya, dapur-dapur yang betul. lain. Dan salah satunya mungkin selain untuk pemerataan itu untuk menjaga kualitas juga sih betul, Kak. betul. Karena kalau udah terlalu banyak sampai 5.000, takutnya nanti betul. udah nggak fokus Keteter juga, ya. keteter gitu kan. Yang ada nanti malah makanannya kurang enak Iya, gitu. Tapi betul. kalau ngomongin soal kurang enak, kadang kan jadi masih ada keluhan nih Kak. Ngomongin soal makanan, aduh kenapa sih kok makanan MBG ini kok kayak nggak ada rasa, katanya gitu Kak, kayak hambar gitu kan. Dan akhirnya nggak kemakan sama anak-anak itu gimana kalau tanggapan Kakak ngeliat? Kalau tanggapan saya sih memang namanya lidah anak-anak kadang nggak bisa bohong ya Kak ya. Nah itu kenapa alasan dibagi pemerataan mungkin untuk mengurangi daripada pengolahan bahan baku Kak, supaya tim dapur mungkin lebih mudah mengolah, supaya tidak terlalu kebanyakan. Itu lebih pemilihan ya bahan baku harus oke Iya. juga gitu. Mungkin karena kebanyakan anak. Dan evaluasi menu juga harus wajib Kak. Oh, iya. Saya setiap minggu bersama tim itu evaluasi menu. Jadi tapi alhamdulillah antusias penerima manfaat dari dapur saya itu oke. Bisa dilihat dari menu-menu yang ada di Instagram SPPG saya itu menu-menunya bisa dilihat Kak. Itu Coba langsung spill SPPG Instagramnya. Di mana nih kita mau lihat Iya, Instagramnya nih, kita boleh cek ya dilihat Instagramnya. SPPG Gunung Sulaka. Adanya alhamdulillah, SPPG. Ya, SPPG Gunung Sula ya kayak. kita saat putus MOU dengan penerima manfaat itu sampai mereka nggak mau Kak. Wow, gitu. ini kalau ngelihat nih ya menunya seru-seru ya. Karena Oke. kita mah pakai chef Kak. Oh, Kita ada pakai chef sambal pribadi yang bawang, sudah ada tersertifikasi. ayam geprek, terus juga ada tahu kecap, tahu cili padi, brokoli jagung. Terus juga ada apa ya? Ini nih ada ini ya. Seru nih, apa nih? Itu ada saladnya. Kimbab pernah. Ada kimbab, Iya. ya. Ada ikan kuning, ini seru juga. Tapi emang kalau menu-menu ini emang setiap hari kan harus ganti Kak gitu. Betul, Jadi tiap- idenya itu emang dari Ahli gizi. ahli gizi itu. Ahli gizi yang berkolaborasi dengan chef. Jadi tinggal nanti dimasak dengan sesuai dengan aturan atau juga sudah betul. disiapkan sama ahli gizi itu Betul. gitu ya Kita kandungan-kandungan. setiap minggu ada evaluasi menu dari sekolah-sekolah. Kita kan kita lihat dari anak-anak tuh ompreng datang kita buka, alhamdulillah habis semua Kak. Artinya anak-anak Yes, benar. suka itu. Dan saya selalu minta untuk kepala SPPG untuk menanyakan itu kepada pihak sekolah kira-kira, dan kita alhamdulillah komunikasi terus berjalan dengan sekolah. Misalkan anak-anak tidak suka nih dengan menu ikan dori, beliau ini nanti sounding ke kita, maaf Bu, Pak, ini anak-anak sepertinya kurang suka dengan ikan dori. Mungkin untuk minggu kedepannya kita tidak pakai ikan dori. Saya pernah saat itu 1 bulan mungkin Kak kita tidak memakai ikan dori karena memang permintaan anak-anak kayaknya kurang suka nih, kita ganti. Oke, kita anak-anak sukanya apa? Ayam semua, oke kita ayam, banyakin menu ayam. Tapi kita variasi, ayam geprek, ayam kecap, Ada ayam kitchen katsu kadang chicken pernah. katsu. Iya, Ya. Jadi kita macam-macam. variasiin aja menu itu supaya anak-anak nggak bosen. Bener sih ya. Jadi emang jadi penerima manfaat tuh benar-benar menerima manfaat banget ke makan gitu ya. Sayang kalau misalnya Karena sedih juga sih Kak kalau Iya sampai kan, sudah kebuang. masak kebuang nggak dan dimakan. lain-lain nggak dimakan tuh sedih pasti ya, kebuang makanannya. Tapi kalau ngomongin soal makanan yang selain mungkin menu makanan yang dijaga kebersihan, ada juga mungkin kayak pernah nggak dengar, aduh Kak omprengnya dan lain-lain, itu pernah kan kita ngedengar, itu gimana Kak menjawab pertanyaan dari masyarakat atau juga memberi tanggapan bahwa ini benar-benar sudah disiapkan untuk anak-anak gitu, karena ada yang bilang ini kayaknya kayak kurang bersih deh gitu dan lainnya. Itu menurut Kakak ada nggak sih kayak gitu? Apa jadi Kak? Kurang Dari bersih omprengnya, dari omprengnya atau dari makanannya? Dari omprengnya. Kalau dari omprengnya itu kita memang sudah menggunakan standar SNI ya Kak ya.
kurang bersihnya maksudnya kurang bersih dalam pencucian Ya atau mungkin ada yang bilang kurang bersih penyuciannya pakai seperti apa, karena pernah kan ada kita ngeliat konten yang ngerasa kayak kompresnya katanya kurang bersih dicuci dan lain-lain. Itu sebenarnya itu emang bener atau gimana gitu kan? karena kalau dalam pencucian kita mencuci ompreng itu kita sudah menggunakan Pakai standar sabun juga dan Kak. sabun. Kita pakai sabun yang memang sudah haruskan menggunakan sabun apa, terus kita ada beberapa tahapan dari air panas, kita harus Wah, pakai air panas Kak, kita harus ada water heater, air panas untuk karena merendam. semua dapur tuh sebenarnya udah dicek ya kayak kebersihannya. betul, Jadi kayak benar-benar itu sebenarnya dari semuanya kebersihan tuh udah dijaga gitu Betul kan. Kak. Karena kita harus Seharusnya kalau dapur itu memenuhi SOP, seharusnya sih aman ya Kak ya. tapi kalau dapur itu nggak memenuhi SOP juga pasti akan ditutup ya Kak, atau bagaimana Betul, tegurannya? kena Disanksi? suspend. Kena Untuk saat sanksi ya? ini banyak dapur yang masih kena suspend sih Kak gitu. Jadi untuk merenovasi beberapa renovasi yang memang harus diperbaiki Kak. Jadi emang mereka bahkan harus direnovasi dan lain-lain ke harus tahap itu. terpenuhi standar SOP BGN-nya Kak. Oke. Dan kalau ngomongin soal MBG ini juga nih apa nih Kak, mungkin ya kayak bisa dibilang dari banyak momen ya yang juga kita ngerasa terharu dan lain-lain. Terus juga orang-orang yang dapat pekerjaan Kak tadinya kan mungkin nggak punya pekerjaan, terus adanya SPPG ini mereka dapat pekerjaan gitu. Betul. Ada mungkin cerita-cerita Kakak yang bisa diceritain kalau dari karyawan-karyawan Kakak ini yang direkrutin adalah orang-orang yang ternyata dulunya mungkin nggak punya pekerjaan, tapi karena hadirnya SPPG ini mereka punya peluang untuk mendapatkan ya perekonomian untuk keluarga gitu Kak. Baik, kalau itu sebenarnya yang membuat saya benar-benar terenyuh, saya optimal untuk memberikan membangkitkan program ini Kak. Saya melihat karyawan saya Kak memang. Saat itu karyawan saya sampai minta Bu, kalau saat itu kan dapur saya baru kemarin sih Kak kena suspend. Nah, suspend itu sebenarnya bukan kesalahan karena kurang SOP atau gimana Kak. Ada kesalahan teknis di administrasi. Jadi persyaratan saya sudah terpenuhi dan saat itu tidak didaftarkan oleh kepala SPPG saya. Jadi membuat SPPG saya kena suspend hanya 4 hari sih Kak. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan. 4 hari itu Kak, Masya Allah Kak, SPPG relawan-relawan saya itu benar-benar yang butuh kerjaan ini gitu, apalagi mau lebaran gitu ya Kak. Nah itu yang membuat saya merasa gagal juga sih sebenarnya kemarin. Sedih kalau gitu, misalnya kita ngeliat orang sedih ya. Betul Kak. Kita sedih kalau ngeliat orang lain juga sedih. Tapi suspend itu bisa berhari-hari gitu ya Kak ya? Bisa Kak, tergantung memang permasalahan tersebut apa. Kalau memang permasalahan kita memang nggak fatal dan memang kalau permasalahan saya kemarin kan karena memang ada kesalahan teknis di administrasi. Jadi makanya saya bisa cepat untuk mengurusnya Kak gitu. Nah, untuk bahas masalah relawan sebenarnya saya tuh mau cerita juga Kak sedikit. Jadi banyak nih Kak netizen yang kayak apa sih relawan itu kan nggak dibayar, udah enak ya gaji ompreng segini begitu kan. Pernah lah Kak mungkin Kakak dengar. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya sebenarnya perbandingan antara relawan dengan profesi yang lain itu kayak, nah itu yang perlu saya sampaikan di sini Kak. Nggak ada kerja yang nggak mudah Kak. Mungkin sebutannya relawan, tapi kenapa dibayar? Kenapa dibayar? Karena pemerintah itu memberikan insentif itu kepada relawan karena nggak mudah Kak kerja di MBG itu benar-benar nggak mudah Kak. Dari tim preparation itu kita bahan datang, kita disortir satu-satu, dipilih yang mana bahan yang bagus, mana bahan yang jelek, mana udah gitu mengupas, memotong ini segala macam, kemudian memasaknya lagi di jam 12 artinya kan memang dia nggak pernah tidur Kak sampai pagi sampai subuh itu baru mereka bisa istirahat. Kemudian datang lagi untuk tim packing di jam 3 jam 4 subuh untuk nyiapin di omprengan itu Kak. Jadi kalau misalkan Kakak kapan-kapan main ke dapur saya, mungkin Kakak nggak akan pernah menghujat
Kapan-kapan kita kesana relawan. nih boleh ya, sampai Boleh, kita boleh, mau boleh. bikin konten RRI boleh ya Kak Boleh, ya? boleh banget. Pro 2 nih kayaknya seru Boleh juga banget, nih. boleh banget. Kapan-kapan ada waktu gitu boleh ke SCPG Gunung Sulah karena Baik, emang Kak. luar biasa sih perjuangan tuh. Ini emang bisa dibilang nggak asal-asal, itu untuk buahnya aja kan ya, untuk buahnya aja itu kan disortirnya benar-benar teliti banget gitu. Betul. Karena yang akan menerima itu adalah penerima manfaat yang mungkin satu buah kesalahan aja bisa viral ya Kak ya. Betul, itu Bisa kita viral. benar-benar menjaga, Kak. Di dapur saya nggak 100% sempurna, ada beberapa yang komplain tapi kita selalu menanggapi dengan baik, salahnya di mana, ini di mana, supaya ya kita komunikasi harus tetap jalan gitu, sehingga saya bisa evaluasi untuk kedepannya mana yang harus saya perbaiki untuk dapur gitu, Betul banget. Kak. Satu lagi Kak, mungkin yang kayak kadang kan masih sekarang jadi apa ya, polemik atau bukan polemik sih, kayak obrolan ibu-ibu ya kayak di sekolah, anak gue nggak mau deh dikasih MBG takut keracunan, bahasanya gitu kan. Kalau soal anak saya terima apa MBG, tapi kan ada tuh ibu-ibu yang kayak Betul. gitu. Walaupun saya pengen, ya masa sih keracunan gitu kan, kan nggak, tapi kan nggak bisa kita ngomongin itu ke ibu-ibu yang mungkin punya pikiran seperti itu gitu, karena mungkin dia juga melihat ada kasus keracunan dan lain-lain gitu. Tapi Jadi- menurut Kamaya gimana nih Kak? Kayak apa ya, bisa dibilang kalimat-kalimat seperti yang terlontar lah gitu. Mungkin banyak ibu-ibu yang worry ya Kak, karena atas banyak kejadian yang keracunan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang real keracunan dan ada beberapa hal yang memang ada sabotase. Ada beberapa dapur teman saya Kak, kebetulan itu benar-benar sabotase Kak. Jadi dari relawannya sendiri saat itu mungkin ada sakit hati atau dendam atau gimana Kak saat itu. Jadi air bersih kita di dalam tower itu Kak, jadi dimasukkan sesuatu, saya kurang tahu itu apa. Saat itu kebetulan terekam CCTV, sehingga itu membuat anak-anak keracunan saat itu di Bandar Lampung juga sih Kak. Iya, karena emang ada ceritanya juga, katanya ada kayak ada politik dan lain-lain juga Betul, ya ada kan, sabotase yang itu ada tadi, hal-hal yang Kak. kita nggak tahu nih ini Betul. beneran keracunannya karena kesalahan SCPG tersebut atau ada seorang yang melakukan itu sabotase. Tapi kalau memang pun dari kesalahan dari makanan Kak, itu pasti akan diusut Kak, karena kan setiap ada kejadian KLB itu Kak, keracunan, didatakan berapa orang langsung diusut Kak, dari atasan-atasan tuh langsung turun pasti Kak, lagi pusat langsung turun. Kenapa permasalahannya? Jadi diambil sampel, karena setiap dapur setelah memberikan makanan kita harus menyiapkan sampel. Guna sampel itu untuk mengecek nanti ketika ada KLB ini kenapa nih kita masih ada satu sampel. Jadi satu sampel itu harus disimpan 1 kali 24 jam. Jadi ketika ada KLB nanti ada Dinkes dan lain-lain turun untuk mengambil sampel itu dan dicek kenapa nih makanan ini. Kalau ternyata tidak apa-apa berarti kan kita harus mencari kenapa gitu. Iya, Itu iya, biasanya iya. itu. Karena ada beberapa kasus tuh ya, misalnya satu sekolah keracunan, tapi kan kadang SCPG itu nggak satu sekolah aja Kak, nggak satu sekolah yang didistribusikan, Nah, beberapa itu. sekolah lain juga sama makanannya gitu kan. Kenapa cuma satu Satu sekolah sekolah itu misalkan gitu misalnya. yang Yang keracunan? kena, Nah itu mungkin Kak, eh, kalau dari saya mungkin kalau misalkan nih di satu sekolah yang mungkin di pendistribusinya di siang hari, mungkin dari makanan yang masaknya terlalu cepat, jadi sehingga pas di jam yang terakhir itu makanannya mungkin sudah basi, itu Kak, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan. oke, Betul. oke. Dan keracunan makanan pun sendiri sebenarnya nggak yang langsung memberikan reaksi sih ya Kak ya. Dan kalau misalkan kita mau makan makanan basi Kak, sebenarnya kita tahu kan ya Kak, dari Betul, kita dari melihat rasa, rasa dari bau bau, dan itu pun kita pasti sudah Oh ini basi sudah gitu. basi dan ini itu udah sebenarnya mau basi aja kerasa. Betul, loh. udah mau basi Udah aja mau kita basi aja kerasa. kerasa, apalagi udah basi ya Kak ya. Dan itu biasanya kalau memang itu terjadi, itu biasanya kan dicek dulu sama guru-guru Kak, sama guru-guru dicek. Kalau udah basi itu kita nggak, ya, sekolah bisa menolak gitu. Kalau ini udah basi, Iya. Jadi sebenarnya sekolah berhak juga menolak ya Kak ya. berhak Kak. Berhak menolak. Jadi kayak misalnya kejadian yang kemarin sekolah menolak ini karena ini itu sebenarnya itu berhak untuk Berhak menolak. Kak. Oh. Karena sekolah memang kalau memang itu tidak memenuhi standar, memang sudah basi ya
silakan saja ditolak gitu. Oke, jadi Untuk bahan karena sekolah evaluasi. juga karena sekolah juga pengen menjaga anak-anak didiknya ya, Betul. mengkonsumsi makanan yang benar-benar sehat ya Berkualitas. kan, bagus, layak dikonsumsi gitu, agar juga bermanfaat gitu Betul, bagi penerima manfaatnya. Tapi kalau ke depan sebenarnya pengennya dapur MBG di SPPG Gunung Sula ini apa nih Kak yang lagi direncanakan ke depan, pengennya lebih baik lagi apa di bagian mana kalau Kakak rencanain? Kalau saya sebagai mitra sih berharapnya program ini terus berjalan, tapi semua dapur harus memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik Kak, karena satu dapur yang maafnya ngomong yang jelek jadi yang kena semuanya gitu Kak. Jadi kita sama-sama menjaga, sama-sama mengawal program ini dengan baik Kak. Oke. Kalau emang Kakak merasa bahwa ini kan program sangat baik ya, dan kita emang pasti sebagai masyarakat harusnya mendukung lah gitu program ini, mendukung program MBG yang juga ini adalah diperintahkan oleh Presiden gitu kan. Presiden pengennya anak-anak Indonesia itu nggak kekurangan gizi, ya kan, nggak ada lagi stunting, pinter-pinter semua gitu dengan makanan yang bergizi. Kakak berharap bahwa masyarakat bisa mendukung, memberikan apa dukungan kalau boleh Kakak sampaikan ke masyarakat juga? Mungkin kalau dari dukungan dari lingkup kecil aja Kak, dari misalkan Kakak nih punya anak yang mendapatkan MBG, ya minta tolong untuk jangan di apa ya, kayak udah nggak bagus MBG nggak usah dimakan kayak gitu. Gimana anak-anak mau menilai bahwa misalnya MBG itu baik gitu, sedangkan sudah diracuni oleh Pikiran-pikiran pihak atau keluarga kata-kata sendiri gitu Kak. Jadi misal nih Kak, saya sebagai dapur, saya sebagai tim ahli gizi dan lain-lain, itu gimana caranya anak-anak itu bisa makan sayuran, bisa suka sayuran. Mungkin di rumah ya udahlah anak-anak saya nggak suka sayuran, dah kasih yang lain aja. Tapi di dapur SPPG ini wajib Kak kita memenuhi gizi seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, serat, itu tuh harus kita harus semua penuhi. Nah, dipenuhi. kita itu sebagai tantangan Kak buat saya dan tim memberikan kasih sayur, tapi kadang udah nggak usah kasih sayur, anak-anak nggak suka sayur gitu. Nah, gimana nih kita mau memberikan pelayanan yang sesuai SOP kalau dari rumahnya sendiri, kalau dari orang tua ataupun keluarga ataupun dari pihak sekolah itu sudah Ya sudah memberikan mungkin kata-kata yang buat anak itu nggak mau iya, jadi udah, makan gitu "Duh, ya. gimana nggak usah dikasih sayur, anak-anak kan nggak suka Mindsetnya juga udah sayur." berubah. Nah itu gimana, harusnya sebagai orang dewasa kita mengedukasi kepada anak-anak bahwa sayur itu serat dan Harus dikonsumsi. sangat penting ya, untuk ya. kesehatan kita. Benar, ya, gitu. karena Itu sih Kak sebenarnya yang Jujur emang ini kalimat-kalimat yang baik itu harus dilontarkan oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Mungkin kalau emang pun Anda tidak mengizinkan anak Anda untuk makan MBG, cukup anak Anda aja, jangan anak-anak yang lain diracunin. Betul Kak, betul sekali itu. Karena Gitu, saya sempat Kak, saya beberapa ada orang yang memang saya ngomong seperti itu. Kalau seandainya Anda nggak suka dengan program ini, cukup dengan anak Anda aja yang lain. Tapi jangan anak-anak yang lain, karena saya tahu mereka ini menunggu sebagaimana antusiasnya mereka menunggu MBG ini datang Kak. Sampai pernah ada yang datang ke SPPG saya Kak, untuk meminta diberikan MBG Kak, bayangin. Saat itu saya sampai benar-benar Masya Allah. Tapi saat itu saya memang saat itu bukan di wilayah saya Kak, jadi saya nggak bisa memberikan itu. Luar biasa banget ya. Jadi emang sampai datang ke SPPG-nya. Jujur kalau saya sebagai orang tua malah saya nyuruh anak saya, nanti kalau ada MBG-nya dimakan ya sayang. Itu dari presiden. Presiden pengen anak-anak Indonesia pinter. Nanti yang lain pinter, kamu nggak pinter kan sayang gitu. Sayang. Tapi emang dia kasih tau juga, dia cicipin rasanya, kalau rasanya udah nggak enak ya mungkin tanya bu guru dulu ya gitu. Jadi emang ada poin-poin yang harus disampaikan ke anak. Benar. Gitu. Itu. By the way, ini obrolan kita seru banget ya penonton dan pemirsa Rarina, tapi mungkin waktu kita nggak terlalu banyak. Mungkin terakhir Kak Maya boleh ngasih pesan juga gitu atau harapan ya kan, apa yang pengen disampaikan ke anak-anak Indonesia, masyarakat juga penerima manfaat dari dapur MBG, silakan. Kalau dari saya, dari anak-anak, terima kasih sudah seantusias itu menerima MBG dari dapur SPPG Gunung Sula. Saya dari dapur SPPG Gunung Sula akan terus berupaya memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk penerima manfaat saya. Kemudian untuk bagi masyarakat, minta tolong
dikawal, mengawali, mengawasi berjalannya program RI1 dari Bapak Presiden Prabowo kita, sehingga anak-anak, pemenuhan gizi anak-anak, kemudian bergerak ekonomi kita Kak dari supplier-supplier itu. Karena kalau misalkan kita, dari saya Kak jujur benar-benar supplier itu sangat terbantu oleh adanya SPPG Kak gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan program ini terus berjalan, terus mengevaluasi setiap dapur harus terus memberikan yang terbaik untuk program ini Kak, untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih Kak Maya ini sudah hadir ke RRI. Mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan juga buat teman-teman yang belum tahu tentang SPPG ya kan, dapur MBG, dan ini menjadi sebuah semangat baru juga buat kita terus ya kan memberikan makanan terbaik buat anak-anak Indonesia. Kak Puji Umayah, Mitra SPPG Gunung Solah, Wai Halim Bandar Lampung hari ini teman Pro 2. Terima kasih sudah bersama, dan next time kita mudah-mudahan bisa ngobrol lagi Kak Maya, atau mungkin ada kesempatan untuk datang ke SPPG. Boleh. Ya. By the way, kita mau pamit. Terima kasih buat seluruh penonton dan pemirsa yang sudah nonton di RRI Net hari ini. Tonton yang Anda dengar. Bye-bye.